Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Mayangsari, NPM 1804041123, kelas A Ekonomi Syariah. Mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pengampu Ibu Hermanita. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas yaitu untuk mempresentasikan materi mengenai yang pertama, manajemen pemasaran, yang kedua, peranan pemasaran dalam masyarakat, yang ketiga, konsep pemasaran, yang keempat, pasar, sasaran pasar dan segmentasi pasar, yang kelima yaitu peranan pemasaran. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 6M: man, money, methods, machine, material, market. Unsur market berkembang menjadi suatu bidang ilmu yang disebut manajemen pemasaran. Pengertian pemasaran yaitu proses sosial di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa tersebut dengan individu dan kelompok lain. Konsep pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar. Pengertian manajemen pemasaran, suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam merencanakan penentuan harga, promosi dan pendistribusian barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Pemasaran mencakup kegiatan meneliti dan mengetahui keinginan konsumen, kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut, kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Ruang lingkup manajemen pemasaran. Ruang lingkup manajemen pemasaran antara lain menganalisa pasar, pemilihan sasaran pasar, merencanakan pemasaran, kebijakan strategi terpadu, marketing mix strategi, mencakup pemilihan strategi yang tepat, price, produk, promotion, list, merencanakan pemasaran internasional, ekspor. Tujuan pemasaran, mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa, sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan dan dapat terjual dengan sendirinya. Fungsi manajemen pemasaran yang pertama, analisis konsumen, yang kedua, penjualan produk dan jasa, yang ketiga, perencanaan, yang keempat, penetapan harga, yang kelima, distribusi, yang keenam, riset pemasaran, yang ketujuh, analisis peluang. Tugas pemasaran yaitu yang pertama, memperkenalkan produk promosi harapan tidak hanya menarik minat konsumen baru, tapi juga mempertahankan konsumen lama. Yang kedua, mencapai target penjualan, tim marketing harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pasar. Memastikan kepuasan konsumen. Yang keempat, strategi lanjutan. Yang kelima, bekerja sama dengan mitra. Yang keenam, membuat rekapitulasi penjualan. Materi yang kedua yaitu mengenai peranan pemasaran dalam masyarakat. Pentingnya kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan pemasaran dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditambah lagi kegiatan pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi maupun sosial, sehingga menambah peran penting pemasaran dalam masyarakat. Peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan barang atau jasa yang ada, yaitu dengan cara menarik manfaat dari suatu produk. Manfaat itu timbul dari nilai guna utilitas, nilai guna karena bentuk, tempat, waktu, pemiliknya, pelayanan, dan nilai guna dasar. Dan semua kegunaan itu dapat timbul karena adanya proses pemasaran. Beberapa nilai guna suatu barang. Yang pertama, nilai guna karena bentuk.
Suatu barang akan lebih berguna jika diubah dari bentuk aslinya, misal kayu menjadi perabotan, rumah tangga atau benang menjadi kain. Yang kedua, nilai guna karena tempat. Suatu barang akan lebih berguna jika berada pada tempat yang tepat, misalnya pakaian tebal ditempatkan di daerah yang berudara dingin, atau batu di gunung diangkut ke kota sebagai bahan bangunan. Yang ketiga, nilai guna karena milik. Suatu barang akan lebih berguna jika telah dimiliki atau disewakan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya, buku di toko buku menjadi berguna karena dibeli. Yang keempat, nilai guna karena waktu. Suatu barang akan bermanfaat jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan digunakan pada saat hujan. Yang kelima, nilai guna pelayanan, yaitu suatu barang akan lebih berguna jika dapat memberikan jasa. Misalnya, angkutan umum lebih berguna jika dijalankan. Yang keenam, kegunaan dasar. Suatu barang akan lebih berguna jika diolah dari bahan dasar menjadi bahan jadi. Misalnya, tebu menjadi gula. Peranan pemasaran dalam mengalirkan produksi dari produsen ke konsumen. Pada dasarnya, kegiatan pemasaran suatu barang mencakup perpindahan atau aliran dua hal, yaitu aliran fisik dan aliran transaksi. Aliran transaksi merupakan rangkaian kegiatan transaksi mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Di dalam aliran transaksi ini melibatkan banyak pihak. Yang pertama, bank sebagai penyedia modal, lembaga asuransi sebagai penanggung risiko yang terjadi. Kegiatan pemasaran dapat diklarifikasikan ke dalam 9 bidang kegiatan atau dinamakan dengan fungsi pemasaran. Yang pertama, pembelian, yang kedua, penjualan, yang ketiga, pengangkutan, yang keempat, pergudangan, yang kelima, penjajaan, yang kelima, standarisasi, yang ketujuh, pembelanjaan, yang kedelapan, penanggungan resiko, yang kesembilan, informasi pasar. Pembelian di sini adalah kegiatan yang mencari serta mengumpulkan jasa yang dibutuhkan sebagai persediaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Keterkaitan antara industri, produksi, dan pemasaran. Industri merupakan sebuah bidang usaha yang dilakukan dengan menggunakan berbagai keterampilan. Produksi, usaha menciptakan barang atau jasa mulai dari bahan baku, barang setengah jadi sampai dengan barang jadi. Pemasaran merupakan kegiatan memasarkan produk sampai dengan konsumen akhir yang kesemua itu tujuannya adalah laba. Industri adalah bidang usaha yang menghasilkan barang atau jasa. Kegiatannya dinamakan dengan produksi. Usaha untuk menyampaikan barang dan jasa tadi kepada konsumen akhir dinamakan dengan pemasaran. Keterkaitan antar industri, produksi, dan pemasaran. Usaha industri tidak akan ada artinya jika tidak melakukan produksi dan sebaik-baiknya. Barang yang dihasilkan oleh produksi tidak akan ada artinya jika bagian pemasaran tidak berhasil di dalam memasarkannya. Peranan pemasaran dalam kegiatan ekonomi. Peranan pemasaran dan kegiatan ekonomi dapat digambarkan melalui siklus aliran interaksi perekonomian 4 sektor, yaitu RTP, RTK, dan pemerintah. Materi yang ketiga yaitu mengenai konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ada 6 konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi, yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Jadi, orientasi konsep ini lebih mengarah pada upaya pencapaian efisiensi produk yang tinggi dan distribusi yang sangat luas. Tugas manajemen di sini adalah memperbanyak produksi barang karena konsumen dianggap akan menerima hasil produksinya yang terjangkau di mana-mana. Yang kedua, konsep produk menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performasi, dan karakter terbaik, di mana tugas manajemen di sini ialah membuat produk yang berkualitas tinggi dan penampilan yang terbaik dan menarik. Yang ketiga, konsep penjualan. Menghasilkan produk apa adanya, organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang maksimal untuk menarik para konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran. Menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi menentukan kebutuhan dan keinginan pasar,
serta sasaran pasar serta memberi kepuasan yang sesuai secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing. Yang kelima, konsep pemasaran sosial menentukan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan pasar, memberi kepuasan kepada konsumen, serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas. Yang keenam, konsep pemasaran global memfokuskan semua sumber daya yang ada untuk menghadapi tantangan pasar modal dan mendapatkan kesempatan di sana. Konsep inti pemasaran Philip Kotler. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan, kemudian produk, kemudian nilai biaya dan kepuasan, kemudian pertukaran transaksi, kemudian pasar dan pemasar. Kebutuhan manusia adalah suatu keadaan akan sebagian dari pemuasan dasar yang dirasakan atau didasari. Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Permintaan adalah keinginan akan suatu produk yang didukung dengan kemampuan dan kemauan untuk membeli produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Pertukaran adalah cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Titik tolak disiplin pemasaran terletak pada kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia memiliki aneka kebutuhan dan keinginan yang terus meningkat. Produk. Orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk. Biasanya kata produk menunjukkan suatu pengertian yang berkaitan dengan objek fisik yang nyata seperti mobil, televisi, minuman, dan lain-lain. Nilai dan kepuasan. Nilai merupakan konsep penuntutan untuk memilih produk mana yang memuaskan. Menurut Karl Marx, nilai suatu objek hanya tergantung pada seberapa banyak tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksinya. Misal, jika memproduksi sebuah sepeda motor, maka diperluaskan tenaga kerja 2 kali dibandingkan memproduksi sebuah sepeda. Maka nilai sepeda motor 2 kali nilai sebuah sepeda. Pertukaran dan transaksi. Kenyataan bahwa orang mempunyai kebutuhan dan keinginan serta dapat menentukan nilai setiap produk perlu diperhatikan untuk memahami pemasaran. Pemasaran terjadi ketika orang menentukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya dalam cara yang tertentu yang kita sebut pertukaran. Syarat-syarat agar terjadi jual beli. 1. Sekurang-kurangnya terdapat 2 orang atau lebih. 2. Masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. Yang ketiga, setiap pihak mampu berkomunikasi dan mengirimkan sesuatu produk kepada yang lain. Yang keempat, setiap pihak bebas menerima atau menolak tawaran. Yang kelima, setiap pihak percaya bahwa memang tepat atau perlu untuk berhubungan dengan pihak lain. Jika syarat tersebut dipenuhi, maka akan terjadi jual beli. Jual beli merupakan proses penciptaan nilai. Setelah terjadi jual beli, kedua pihak sama-sama lebih beruntung dari sebelumnya. Jual beli harus dipandang sebagai proses, bukan dipandang sebagai kejadian. Dua pihak dapat dikatakan terlibat dalam jual beli jika mereka berunding dan mengarah pada kesepakatan. Jika tercapai kesepakatan, kita mengatakan bahwa telah terjadi transaksi. Transaksi adalah dasar jual beli. Transaksi terdiri dari suatu perdagangan antar nilai atau dua pihak. Johnny memberikan imbalan 400 kepada Jack dan memberikan sebuah pesawat televisi. Ini adalah satu contoh transaksi klasik. Namun, transaksi tidak selalu memerlukan uang sebagai salah satu nilai yang diperdagangkan. Suatu transaksi barter jika Johnny memberikan sebuah mesin pendingin sebagai imbalan atas sebuah pesawat televisi. Transaksi barter dapat juga terdiri dari perdagangan jasa sebagai ganti barang. Seperti ahli hukum, Johnny menuliskan sebuah surat wasiat untuk dokter sama sebagai imbalan bagi pemeriksaan kesehatannya. Materi yang keempat yaitu mengenai pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Sebuah pasar terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Pasar adalah hubungan atau pertemuan antar konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu.
Pasar merupakan hubungan atau pertemuan antar permintaan dan penawaran. Secara ringkas, pengertian pasar meliputi 3 komponen. Yang pertama, sekelompok orang atau lembaga yang mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk dipenuhi. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk membeli atau berdaya beli. Yang ketiga, berkeinginan atau bersedia melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Manajemen pemasaran dapat memandang pasar sebagai satu keseluruhan atau pasar total, atau sebagai suatu pasar yang terdiri dari berbagai bagian pasar atau pangsa pasar. Syarat transaksi potensial dapat terlaksana. 1. Terdapat paling sedikit 2 pihak. 2. Masing-masing pihak mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan pihak lain. Yang ketiga, masing-masing mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya. Yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain. Pasar merupakan arena pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik, sebagai tempat berkumpul atau bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang tidak berbentuk fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran, karena dipenuhi persyaratan pertukaran yaitu minat dan daya beli. Jenis-jenis pasar. Jenis pasar berdasarkan wujudnya, yaitu pasar nyata, suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual-beli terhadap suatu barang tertentu. Contoh pasar swalayan, pasar tradisional. Yang kedua, pasar tak nyata atau abstrak. Suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi jual-beli secara langsung, melainkan menggunakan surat dagang saja. Misalnya, pasar online, pasar saham, pasar modal, dan lain-lain. Pasar barang konsumsi, yaitu barang langsung yang digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pembeli barang konsumsi biasanya memakai atau konsumen akhir, bukan pemakai industri, karena barang itu hanya dipakai sendiri, bukan untuk diproses lagi. Jenis barang konsumsi. 1. Barang konvensi, yaitu barang yang ingin dibeli oleh konsumen dengan usaha yang minimum pada toko atau warung terdekat, dibeli dalam jumlah kecil dan dilakukan hampir setiap hari, seperti sabun, sikat dan pasta gigi, pisau cukur, rokok, dan lain-lain. Yang kedua, barang shopping, yaitu barang yang ingin dibeli oleh para konsumen dengan usaha yang membutuhkan waktu untuk membandingkan satu sama macam atau merek barang dengan lainnya dalam hal kualitas, harga, dan gaya pada beberapa toko. Contoh, pakaian jadi, sepatu, jam tangan, dan dinding. Umumnya barang ini dibeli dengan tingkat harga yang agak mahal bila dibandingkan dengan barang konvensi. Biasanya, para pengusaha industri atau produsen barang ini telah mendirikan toko atau agen penjualan tertentu yang mampu menjajakan atau mendemonstrasikan barang secara baik, tentunya dengan latihan yang diberikan oleh produsen. Hal ini akan menjaga citra yang baik terhadap toko dan produk. 3. Barang khusus, yaitu barang yang mempunyai daya tarik bagi konsumen sehingga ia ingin atau bersedia bepergian kemana saja asalkan ia dapat membeli atau menemukan barang yang diinginkannya pada tempat tersebut. Si pembeli biasanya mempunyai kepercayaan bahwa barang yang dihasilkan oleh si produsen mempunyai mutu yang lebih baik daripada substitusi lainnya, sehingga mereka akan membeli barang jenis tertentu di toko yang mereka temukan. Contoh, lukisan dari pelukis ternama, patung dari pemahat ternama, penjahit pakaian ternama, parfum mahal, dan lain-lain. Harga barang ini umumnya sangat mahal karena mutu yang istimewa dan ciri khusus dari barang tersebut. Pemasaran barang khususnya ini umumnya secara langsung. Si pembeli datang mencari barang yang diinginkannya dengan usaha tertentu dan pembelian yang dilakukan agak jarang frekuensinya, serta barang yang dibeli biasanya tidak terlalu banyak karena harganya relatif mahal. Analisa pasar dimulai dari suatu pertanyaan yang ditunjukkan pada apa yang dibeli pelanggan, yaitu produk, yang bernilai melalui proses penjualan dan presentasi produk. Kesetiaan pelanggan yang terbentuk. Selain itu, perlu juga diperhatikan faktor-faktor yang melekat pada produk yang menjadikan konsumen yang menggunakannya. Segmentasi pasar.
Pelayanan serta pemenuhan akan kebutuhan pelanggan sudah semestinya mendapatkan suatu perhatian yang sangat besar serta terus-menerus dari isi pemasar. Agar segala sesuatu bisa berjalan dengan efisien dan efektif, maka diperlukan suatu segmentasi pasar yang jelas untuk menempatkan produknya di pasar. Segmentasi yang dimaksud di sini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri pelanggan. Contoh, faktor gaya hidup, status sosial, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar terdiri dari beberapa konsumen. Pemilihan sasaran target pasar yang mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar dan kriteria yang digunakan. Peramalan potensi sasaran pasar dan penentuan wilayah pasar atau penjualan. Perencanaan pemasaran perusahaan yang mencakup perencanaan strategi jangka panjang, pemasaran perusahaan, perencanaan operasional, perencanaan perusahaan, penyusunan anggaran, pemasaran dan proses penyusunan rencana. Dari selanjutnya yaitu pemasaran dan para pemasar. Konsep pasar pada akhirnya mengantar kita pada rumusan yang lengkap tentang pemasaran. Pemasaran berarti kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jika suatu pihak lebih aktif menciptakan situasi jual beli, maka pihak pertama disebut pemasar. Pemasar adalah seorang yang berusaha memperoleh sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya. Pemasar selalu berusaha memperoleh tanggapan dari pihak lain, baik untuk menjual atau membeli sesuatu. Katakanlah ada beberapa orang ingin membeli sebuah rumah yang sangat menarik dan baru saja muncul di pasar. Setiap orang yang ingin menjadi pembeli akan mencoba memasarkan dirinya menjadi orang yang dipilih oleh penjual. Manajemen pemasaran dapat terjadi di sebuah organisasi dalam hubungannya dengan pasar. Contoh, sebuah pabrik mobil. Wakil Presiden Personalia banyak berurusan dengan pasar tenaga kerja. Wakil Presiden penjualan banyak berurusan dengan pasar bahan mentah. Wakil Presiden keuangan banyak berurusan dengan pasar uang. Mereka telah menetapkan sasaran jangka pendek dan mengembangkan strategi untuk mencapai hasil yang memuaskan di pasar. Tetapi secara tradisional para eksekutif ini tidak disebut pemasar. Mereka juga tidak memperoleh pelatihan tentang pemasaran. Namun menurut sejarahnya, manajemen pemasaran disamakan dengan penanggungan tugas dan personalia yang banyak berurusan dengan pasar pelanggan. Pemasaran di lingkungan pasar pelanggan dilaksanakan oleh manajer penjualan, perwakilan penjualan, manajer periklanan, dan promosi. Para peneliti di bidang pemasaran, manajemen urusan jasa pelanggan, manajemen produk, manajemen pasar, wakil presiden pemasaran. Peranan pemasaran dalam masyarakat. Pemasaran mempunyai peranan penting dalam masyarakat karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan sosial. Karena kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirkan produk dari produsen ke konsumen, maka pemasaran membuka lapangan kerja yang penting bagi masyarakat. Inilah presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.